Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'du, yang kami hormati para habaib, terutama Habib Haidar dan juga yang dari Malang ini, juga para kiai, para asatid yang juga masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Gubernur yang sudah bersedia menyediakan waktunya walau beliau dalam keadaan sibuk. Mudah-mudahan insya Allah dibalas oleh Allah dan diberi keberkahan kehidupan dirinya dan keluarganya. Yang jelas tuntutan kami, aksi bela Islam datang ke tempat ini. Yang pertama, aksi bela Palestina. Karena kebiadaban Israel sampai detik ini tidak berhenti. Yang kedua, kami menuntut kepada RI 1 dan juga Ibu Gubernur dan aparatur negara semuanya untuk pembekuan dan penutupan serta pembubaran Brigade Laskar Manguni. Yang jelas kami tulis ada 5 poin di sini, poin yang kami sampaikan. Yang pertama, menolak keras dan mengutuk serangan dan pembantaian umat Islam secara biadab yang dilakukan oleh Israel laknatullah alaih. Yang kedua, mendukung penuh sebagai garda terdepan untuk kemerdekaan Palestina tanpa syarat. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 sampai alinea 4. Yaitu yang disebutkan diantaranya di situ bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tuntutan kami yang ketiga yaitu kami mengutuk dan menolak keberadaan ormas radikal Laskar Manguni dan yang sejenisnya yang telah menganiaya pendemo damai bela Palestina di Sulawesi. Yang keempat, menekan dan mendorong serta menuntut pemerintah pusat RI 1 dan juga daerah yaitu Ibu Gubernur utamanya untuk membubarkan Laskar Manguni yang telah biadab menyerang demo damai saudara kami yang ada di Sulawesi. Yang kelima, kami menuntut Ibu Gubernur ini karena Desember akan datang, yaitu agar pemerintah terutama Jawa Timur, tentu Indonesia, kami harapkan sesuai dengan fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1437 atau 14 Desember 2016, yaitu rekomendasi kelima dan keenam. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinannya dan syarat agamanya serta secara murni dan serta menjaga toleransi beragama. Poin yang paling penting, poin 6 dari rekomendasi MUI tadi, yaitu pemerintah wajib mencegah, mengawasi dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan termasuk diantaranya ikatan atau kontrak kerja dan atau melakukan ajakan, pemaksaan dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan menggunakan atribut keagamaan non-muslim atau yang dikenal dengan atribut Natalan. Itu tuntutan kami, dan pada dasarnya kami menyampaikan ini semua
karena kami peduli kepada bangsa ini, jangan sampai tercabik-cabik karena kepentingan yang tidak ada nilainya. Kita sudah bersatu, wajib kita tetap bersatu, wajib kita menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 dan menjaga ukhuwah Islamiyah sesama Islam dan ukhuwah Basyariah, yaitu bersama saudara kita yang beda agama. Itu adalah janji kemerdekaan kita. Mari kita pertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah ikhwah, saudaraku di bumi manapun, khususnya Indonesia dan Jawa Timur secara khusus. Hari ini kita setiap hari dihadirkan sebuah berita tayangan, sebuah kesedihan yang memilukan. Ketika para saudara-saudara kita yang mereka sampai detik ini tercatat lebih dari 19.000 yang menjadi syuhada dan hampir 51.000 yang terluka. Ini sungguh sesuatu yang menyedihkan. Namun kita sadar darah-darah para syuhada telah menumbuh suburkan semangat jihad kaum muslimin di dunia. Maka rasa ini terus akan kita kembangkan dengan semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan sesuai dengan Undang-Undang 45. Maka barang siapapun yang menjadi bagian dari kejahatan Zionis Yahudi Israel laknatullah alaihim, maka kami adalah bagian dari lawan mereka. Yang kedua, ingin sampaikan di forum ini, ikhwah, bahwa kita mendengar jeritan tangisan mereka yang penuh kepiluan, dan itu sungguh menyayat hati kita. Teriakan-teriakan mereka mampu membangunkan tidur nyenyak kita selama ini. Maka siapapun yang telah melukai perasaan kaum muslimin, khususnya saudara kita di Palestina, maka sama kami merasakan sakit itu. Walau kami tidak bisa banyak membantu, walaupun hanya dengan sebuah tetesan keringat saat aksi bela Palestina, ataupun tetesan air mata doa kunut nazilah untuk saudara kita di Palestina. Tapi paling tidak kita ada pada barisan mereka. Dan yang terakhir, pada para calon pemimpin, baik eksekutif, legislatif, bahkan pemimpin RI 12, bukalah topeng-topeng kalian. Karena ada di antara kita dari barisan umat Islam menjadi bagian dari barisan Abu Ubaidah dan Abu Hamzah, dan juga ada di antara mereka barisan Abu-Abu, dan mungkin Abu seperti Abu-Abu J. Mereka adalah kelompok-kelompok yang memprovokasi ya untuk menghancurkan kesatuan persatuan bangsa ini. Dan juga bahkan ada di antara mereka menjadi kelompok-kelompok Abu Jahal dan Abu Lahab yang diam 1000 bahasa, cuek dengan urusan Palestina dan bangsa ini. Maka kita pilih orang yang peduli kepada umat Islam dan peduli kepada Palestina. Kita biarkan dan kita tinggalkan mereka yang diam dan membisu tentang kasus, tentang kebiadaban atas agresi Zionis Israel kepada saudara kita di Palestina. Dan khususnya kita ingatkan kepada kita semua, apapun bentuknya, apakah itu ormas, apa itu kelompok, segala sesuatu yang menentang terhadap kebenaran, keadilan, dan perjuangan persatuan, kita lawan. Kita lawan, kita lawan. Karena kita barisan orang yang cinta mati, bukan orang yang takut mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala ma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita
berkesempatan untuk bertemu dengan Ibu Gubernur dalam rangka tuntutan kita dalam pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Tentunya Ibu Gubernur yang kita kenal adalah Ibu Gubernur yang merupakan pernah menjadi ketua muslimah daripada NU, tentu menyadari benar, tentu tahu benar apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya membela saudara kita sendiri, sehingga dapat ancaman dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kata baginda Nabi Muhammad yang tidak peduli atas urusan daripada saudaranya, yang dimaksud adalah saudara muslimnya, maka dia bukan bagianku dan aku bukan bagian daripadanya. Ancaman yang seperti ini sungguh dahsyat. Oleh sebab itu kita tidak ingin kita diancam seperti itu, sehingga kita ingin menunjukkan bukti kita, kecintaan kita kepada agama kita, kepada Nabi kita, kepada saudara kita. Kita hadir pada hari ini, yaitu kita menuntut bahwasannya tidak ada lagi bendera Palestina atau dukungan-dukungan terhadap Palestina, tapi sepakat kita satu kata sebagai umat Islam, sebagai bangsa yang merdeka, adalah mendukung negara yang terjajah untuk menjadi negara yang merdeka. Yang kedua, jelas tuntutan kami adalah jangan ada ormas atau kelompok-kelompok yang membela ada penjajah, seperti pembela Israel, seperti kelompok Manguni. Ini tidak boleh berada di bumi Indonesia karena sudah tidak sesuai dengan pada Undang-Undang Dasar 45, juga aturan-aturan yang ada di negara kita, yaitu tidak berhak seorang penjajah untuk dibela. Demikian. Yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan tadi, bulan ini menjelang bulan Natal, biasanya daripada pemuda-pemuda, pemudi-pemudi kita yang bekerja di tempat-tempat orang yang non-muslim dipaksa untuk menggunakan atribut-atribut daripada keagamaan mereka. Hal-hal pemaksaan seperti ini, aturan-aturan seperti ini jelas adalah aturan-aturan yang melanggar. Oleh sebab itu kami minta kepada Ibu Gubernur untuk mengeluarkan peraturan atau himbauan kepada perusahaan atau tempat-tempat instansi-instansi atau toko-toko, mal-mal yang memperkerjakan pemuda-pemuda muslim atau pemudi-pemudi muslimah untuk tidak dipaksa menggunakan atribut daripada keagamaan mereka. Karena di sini adalah negara yang merupakan negara kesatuan, negara yang berdasarkan Pancasila, bebas untuk memilih agama masing-masing. Demikian, mudah-mudahan ini menjadikan perhatian daripada Ibu Gubernur dan aparat pemerintah yang ada, baik TNI, Polri maupun sipil. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian serta jamuan yang kita diundang, kita diterima di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Kita datang ke sini bersama-sama menunjukkan bahwa kita mempunyai ikatan yang kuat dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena kita diikat oleh agama Allah, dan kita datang ke sini menunjukkan adanya persatuan. Sebenarnya di samping persatuan agama, ini menunjukkan adalah persatuan bangsa. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, semua bangsa Indonesia menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka apabila kita mengaku sebagai bangsa Indonesia yang sejati, tentu kita akan mengikuti dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, saya yakin semua agama dimanapun tidak akan menyetujui akan adanya penjajahan di atas dunia ini. Dengan demikian, mudah-mudahan ini bisa diperhatikan oleh pemerintah agar kelompok yang mendukung akan penjajahan Israel terhadap Palestina juga dikasih tindakan karena tidak sesuai dengan konstitusi negara kita. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak banyak komentar untuk saudara kita, saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di Palestina, khususnya yang berada di Gaza, yang terzalimi, yang terjajah. Ini sudah di luar batas HAM. Ya, memanggil orang-orang yang mana berteriak HAM, 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 sedangkan ini benar-benar pelanggaran HAM yang begitu keji. Dan saya ingin coba seandainya balik, seumpama balik, Palestina yang menjajah Israel, mungkin seluruh dunia akan mengutuk. Nah, ini kemana? Kalau umat Islam, saudara kami, kaum muslimin dijajah, dibantai, dizalimi, dibunuh, yang perempuan, yang masih anak-anak, di pelanggaran HAM berat, semua pada diam. Kita harus mendukung penuh kemerdekaan saudara kita, saudara kami, kaum muslimin muslimat di Palestina. Amin. Mudah-mudahan Palestina menang, Palestina merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang berbondong-bondong dari masyarakat Madura, pada khususnya rombongan daripada Laskar Sakera. Hari ini kita berkumpul di Surabaya, menunjukkan sebagaimana kita sapu lidi, karena orang mukmin satu dengan yang lainnya adalah saling menguatkan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dah. Ketika satu menjerit, maka yang lain ikut menjerit. Ketika yang satu bahagia, maka yang lain ikut pula bahagia. Kami datang ke sini satu sebagai bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan yang perlu digarisbawahi adalah garis benang merahnya adalah Laskar Manguni, yang mana beberapa waktu yang lalu ada saudara kami mengadakan aksi bela Palestina. Ternyata di saat pelaksanaan aksi super damai tersebut ternyata diganggu oleh Laskar Manguni. Oleh karenanya kami meminta hari ini kepada kepemerintahan khususnya daerah Jawa Timur agar menonaktifkan Laskar Manguni khususnya yang ada di Jawa Timur, karena sangat sudah mengganggu kebersatuan dan kebersamaan kami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.